baik ibu-ibu, melanjutkan daripada pembukaan tadi, kita akan melanjutkan materi kita tentang hari ini, yaitu masih dalam sesi yang ketiga, memahami cara anak usia dini belajar. Dimana seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya di sesi ketiga ini terdapat dua pembahasan besar, yaitu yang pertama, bermain sebagai cara anak untuk belajar. Kemudian nanti di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan, yaitu meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Baik, saya tidak berlama-lama lagi Ibu ya untuk menyampaikan materi ini. Namun sebelumnya, sebelum jauh kita memulai daripada pertemuan ini, saya ada sebuah game untuk kita lakukan bersama-sama. Sebelumnya saya harapkan kepada ibu-ibu semuanya, mari kita berdiri. Kemudian kita akan membentuk suatu lingkaran. Kita akan bermain bersama nanti di sini ya Ibu ya. Baik, mari Ibu kita buat lingkarannya. Oke, baik Ibu-ibu. Setelah tadi kita selesai melakukan suatu permainan yang kita namakan permainan tersebut adalah rantai kata. Ada begitu banyak hal yang menyenangkan tadi saya lihat ibu-ibu semua tersenyum dan tertawa bahagia saya lihat ketika melaksanakan permainan ini. Ada beberapa hikmah yang ingin saya tanyakan kepada ibu-ibu. Tadi ketika saya menepuk kepada ibu yang pertama, Ibu Butet ya Bu ya. Ibu saya tepuk dengan mengatakan jeruk. Kemudian Ibu Butet menjawab dengan jawaban manis. Karena jeruk adalah rasanya manis. Begitu ya Ibu ya. Kemudian Ibu Butet memberikan kepada Ibu Rosmawati. Kemudian Ibu Rosmawati mengatakan gula. Ya ini berhubungan ya Ibu ya antara jeruk, manis dan gula. Jeruk rasanya manis dan yang manis itu adalah gula. Begitu seterusnya Ibu ya, ada gula, ada semut dan lain sebagainya. Baik Ibu, sebelum kita lanjutkan saya ingin kita semua melakukan tepuk tangan untuk kesuksesan kita bersama-sama ya Ibu ya. Baik. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, bagaimana tadi perasaan ibu-ibu ketika kita melaksanakan permainan tersebut? Iya, tentunya kita merasa senang ya Ibu ya, senang karena di situ ada keceriaan, ada kebersamaan, semua menyatu sehingga kita menjadi senang ya Bu ya. Kemudian saya ingin bertanya kepada Ibu ya, Ibu yang di sudut sana, menurut Ibu kira-kira pelajaran apa yang dapat kita petik daripada permainan tadi? Iya, oke baik, terima kasih Ibu. Tentunya yang dapat kita petik dari permainan tadi adalah adanya 5 unsur yang hadir ke dalam diri kita, yaitu secara fisik, secara jasmani dan rohani kita turut melakukan permainan tersebut, di mana yang pertama mungkin secara rohani kita merasakan suatu kesenangan, keceriaan ya Ibu ya. Secara fisik kita juga merasakan sesuatu yang positif. Kita bergerak bersama-sama, kita tertawa bersama-sama, tentunya akan memberikan efek yang positif kepada tubuh kita. Begitu ya ibu-ibu ya. Baik ibu-ibu, di dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang bermain sebagai cara anak untuk belajar. Tentunya mendengar kata-kata bermain, kita mengingatkan kita kepada masa kanak-kanak kita dulu, di mana ada masa-masa yang begitu indah ya ibu-ibu ya. Kita tertawa bersama, kita bermain bareng dengan teman-teman kita di masa yang lalu. Dan sekarang ibu-ibu sudah memiliki anak, di mana anak-anak tersebut sedang menikmati dunia tersendirinya, yaitu dunia bermain. Bermain ini menjadi hak yang wajib bagi anak-anak Bu. Bermain ini tidak boleh dipisahkan dari kehidupan anak-anak itu sendiri. Mengapa? Karena memang bermain adalah cara anak-anak tersebut untuk belajar, menambah daya ingat, menambah pengetahuan, menambah kecakapan emosional dan lain-lain sebagainya. Baik ibu-ibu, saya akan tunjukkan kepada ibu-ibu flip chart 3A, yaitu tentang manfaat bermain yang diperoleh anak-anak. Ada 5 hal yang didapatkan anak-anak kita di dalam dunia bermainnya ibu-ibu. Yang pertama yaitu manfaat secara fisik. Ya, secara fisik. Coba Ibu Susi coba dibacakan Ibu. Ini Bu, dibacakan ya Bu ya. Manfaat bermain bagi anak.
Untuk yang pertama ya Bu, secara fisik. Ya, secara fisik permainan dapat mengasah kemampuan tubuh anak. Juga yang kemudian secara fisik akan menjadikan anak menjadi sehat. Nah, yang kedua, ada manfaat secara emosional yang diterima si anak, yaitu anak akan merasa bahagia. Anak akan belajar mengekspresikan perasaan, meningkatkan kedekatan hubungan dengan anak-anak dan teman-teman yang lainnya. Ya, sudah pasti ya ibu-ibu, ketika anak-anak bermain, maka dia akan memerlukan teman bermainnya. Sehingga dalam permainan, mereka akan terjalin suatu keakraban sebagai sesama teman-temannya. Baik ibu, yang ketiga yaitu manfaat bermain yang diterima anak dalam permainan adalah kecakapan cara berpikir, di mana permainan akan memberikan pengetahuan baru, belajar menyelesaikan permasalahan, belajar membuat keputusan, dan mengembangkan kreativitas anak. Keempat, manfaat yang diberikan oleh masa-masa bermain kepada anak yaitu secara sosial. Secara sosial, bermain bagi anak adalah memberikan kesempatan untuk mencoba hal yang baru agar mampu menyesuaikan diri di dalam masyarakat. Kemudian yang kelima adalah kemampuan atau manfaat dalam segi bahasa, yaitu dengan anak-anak bermain bersama dengan teman-temannya, secara otomatis akan memperkaya bahasa si anak ketika dia menyerap perkataan temannya dan dia melakukan dialog kepada temannya, akan menambah daya bahasa kepada anak-anak kita ibu-ibu. Nah, namun ibu-ibu, bermain ini tidak menjadi sesuatu yang berlangsung selama 24 jam penuh. Tidak ibu-ibu. Bermain tetap harus kita arahkan kepada anak-anak kita dengan tidak katakanlah menghalang-halangi masa bermain anak-anak kita, tapi kita dapat mengarahkan anak-anak kita dalam bermain, memberikan permainan-permainan yang mengedukasi. Terutama sekarang ini kita banyak jumpain tuh permainan-permainan yang edukatif, yang memberikan pelajaran kepada anak-anak kita. Oke, baiklah ibu-ibu, kita masuk kepada penutupan daripada pertemuan kita tentang masa bermain anak ini. Saya berharap kepada ibu-ibu seluruhnya, saya harap setelah pertemuan ini di rumah masing-masing, mulailah kita untuk mengakrabkan diri kepada anak-anak kita, untuk masuk ke dalam dunia bermain mereka, untuk sama-sama menemani mereka dan mengikut sertakan mereka di dalam kegiatan sehari-hari kita, sembari bekerja juga melakukan permainan-permainan kepada mereka, sehingga mereka menjadi anak yang aktif bertanya, dan kemudian kita aktif memberitahu mereka, dan mereka semakin menambah daya ingat wawasan terhadap perbendaharaan atau hal-hal yang baru mereka lihat, dengar, dan mereka bisa merekam itu, sehingga hal ini akan menumbuh kembangkan anak kepada anak-anak yang lebih baik. Bermain ini tidak serta-merta tentang membeli mainan dengan uang ya ibu-ibu ya. Tentunya ibu-ibu dahulu memiliki permainan-permainan yang justru sederhana ya kan Bu, tapi menghasilkan suatu kebahagiaan yang besar kepada ibu-ibu. Jadi saya berharap kepada ibu-ibu kita bisa memanfaatkan hal-hal yang sederhana di sekitar rumah kita, memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita, kemudian menjadikannya suatu permainan kepada anak kita yang dapat melatih kemampuan otak daripada anak kita, sehingga dengan hal-hal yang sederhana akan menimbulkan bukan hanya keceriaan kepada anak kita, melainkan ada suatu keakraban yang terjalin antara kita selaku orang tua dengan anak kita, sehingga dengan senantiasa bermain bersama anak-anak kita, kita akan membentuk karakter dan kepribadian anak kita yang bagus-bagus ibu-ibu, yang baik-baik, sehingga anak kita nanti menjadi sesuai dengan pengharapan kita di masa yang akan datang. Baik ibu-ibu, demikian mungkin untuk langkah yang kedua ini. Nanti selanjutnya kita akan memasuki langkah yang ketiga, namun kita berhenti sebentar
Mari ibu-ibu kita sama-sama menikmati makanan dan minuman yang sudah dihidangkan ya. Ini ahli bait ini Ibu Butet sangat luar biasa hari ini ibu-ibu ya. Baik, terima kasih ibu-ibu ya.